Sistem pencernaan manusia. Pencernaan manusia terjadi ketika makanan berada di dalam mulut dan dicerna oleh organ-organ pencernaan yang spesifik. Makanan yang kita makan dicerna melalui saluran yang spesifik yang dimulai dari rongga mulut dan berakhir di anus. Saluran ini disebut dengan saluran pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari buccal cavity atau rongga mulut, esophagus atau kerongkongan, stomach atau lambung, large intestine atau usus besar, small intestine atau usus halus, rectum, dan anus. Makanan akan dicerna secara berurutan melalui saluran pencernaan. Mencerna makanan menggunakan saliva yang disekresi oleh kelenjar ludah, liver, dan pankreas yang berada di dalam organ pencernaan. Mulut dan rongga mulut. Proses memakan pada manusia terjadi di mulut. Di mulut terjadi proses mengunyah, yaitu mencerna makanan yang dibutuhkan saat pencernaan di dalam mulut. Apa yang terjadi selama kegiatan tersebut? Makanan yang kita makan secara mekanik di mulut akan menjadi potongan-potongan makanan yang lebih kecil. Kelenjar ludah pada makanan. Selama proses mengunyah, makanan bercampur dengan saliva atau ludah. Saliva mensekresi dari kelenjar saliva yang terletak di depan telinga dan di antara kedua sisi apeks lidah. Saliva merubah amilum pada makanan menjadi gula dan juga melembutkan makanan. Lidah. Makanan dapat dideteksi oleh lidah melalui puting pengecap di lidah. Lidah merupakan jaringan otot yang berada di dasar rongga mulut. Lidah bebas untuk berpindah arah dan menjulur ke depan. Puting pengecap pada lidah disebut dengan papila lidah yang dapat merasakan rasa makanan yang berbeda. Esophagus. Makanan yang berasal dari mulut ditelan melewati esophagus. Di dalam esophagus terdapat epiglotis yang akan mengatur makanan agar tidak masuk ke tenggorokan. Di dalam esophagus terdapat gerakan peristaltik yang mendorong ke arah depan dan mencampur makanan secara segmental menuju lambung. Lambung. Lambung berbentuk seperti kantung berotot. Bagian atas lambung dekat hati lanjutan dari muara lambung disebut kardia. Bagian tengah berbentuk kantung disebut fundus. Bagian bawah dekat usus disebut pilorus. Di dalam lambung, makanan tercerna secara kimiawi. Makanan bercampur dengan mukus. Getah lambung terdiri atas air, asam lambung atau asam klorida, serta enzim pencernaan yaitu pepsin, renin, dan lipase. Asam klorida atau HCl disekresikan oleh kelenjar korpus lambung yang berfungsi membunuh bakteri yang ditelan pada makanan. HCl juga berperan dalam proses pengaktifan pepsinogen menjadi pepsin. Renin merupakan protein yang berperan saat penggumpalan susu sehingga dicerna dalam lambung. Proses pencernaan mekanik terjadi karena dinding lambung tersusun dari otot yang mengalami fase kontraksi dan relaksasi. Kontraksi tersebut mengakibatkan gerakan peristaltik. Gerakan ini menyebabkan makanan yang telah bercampur dengan enzim akan dikeluarkan dari lambung menuju usus halus melewati sphincter pilorus. Substansi yang diserap di lambung pada lemak seperti alkohol dan aspirin. Usus halus. Usus halus merupakan saluran paling panjang sekitar 7,5 meter.
Proses pencernaan berlangsung secara kimiawi dengan bantuan senyawa kimia oleh usus halus serta dari kelenjar pankreas yang dilepas ke usus halus. Hati merupakan kelenjar terbesar pada tubuh manusia yang terletak di atas lambung sebelah kanan dan berwarna coklat. Hati mensekresi cairan yang berasal dari kantung empedu atau gallbladder. Kantung empedu berwarna kehijauan yang berfungsi mengemulsi lemak dan menetralkan asam. Pankreas berbentuk seperti daun dan berwarna keabu-abuan yang terletak di bawah lambung. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang terdiri atas air, garam, sodium bikarbonat, dan enzim. Enzim tersebut adalah amilase, lipase, dan tripsinogen yang belum aktif. Amilase berperan memecah zat tepung menjadi gula, lipase berperan memecah lemak menjadi asam lemak, sedangkan tripsinogen berubah menjadi tripsin, dan tripsin memecah protein menjadi peptid dan amino. Makanan yang telah dicerna siap untuk diedarkan oleh darah. Penyerapan sari-sari makanan berada di usus halus. Sari-sari makanan diserap oleh usus penyerapan atau ileum yang dilakukan oleh junjot usus atau villi yang menjadikan permukaan penyerapan menjadi luas. Villi tersusun oleh pembuluh darah, pembuluh limfa atau lakteal, dan sel epitelium. Zat-zat seperti asam amino, glukosa, vitamin, dan mineral diserap oleh pembuluh darah yang berada pada villi. Darah yang mengandung sari-sari makanan diedarkan menuju hati untuk disimpan, dan yang lainnya diedarkan ke seluruh tubuh. Proses ini disebut dengan penyerapan. Makanan yang tidak tercerna dan terserap menuju ke usus besar. Usus besar merupakan persambungan usus halus yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Ada dua gerakan pada usus besar, yaitu mencampur dan mendorong. Fungsi usus besar adalah mengontrol kadar air sisa makanan. Air sisa makanan berlebihan akan diserap kembali atau reabsorpsi, sedangkan bila kurang akan ditambah. Di dalam usus besar tidak ada pencernaan kecuali dari bakteri. Pada usus besar terjadi proses pembentukan feses yang selanjutnya dibuang melalui anus. Sebelum dibuang, feses terkumpul dalam rektum yang merupakan bagian akhir dari usus besar.